Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mau perkenalkan, kami dari Tokopedia Pak. Nah, di sini kami dapat tugas untuk mewawancarai tentang bullying, dan kami juga mau mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu dari Bapak dan tempat dan juga fasilitas yang ada. Terus saya mau nanya, yang pertama itu sebenarnya bullying itu apa dan di mana sih biasanya terjadi bullying itu? Oke, akan saya jelaskan, dan sebelumnya terima kasih sudah datang kemari dan selamat datang. Sebelumnya, bullying adalah salah satu bentuk perilaku yang agresif yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki sifat agresif secara dominan, dan biasanya kebanyakan berupa fisik, dan itu dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki kekurangan fisik dari si pelaku tersebut. Dan kenapa disebut bullying? Karena ini dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kalau misalkan itu dilakukan sekali dan 2 kali, itu bisa jadi hanya kekerasan biasa. Cuma kalau misalnya dilakukan lebih dari 3 kali dan sebagainya, itu bisa dikatakan bullying. Dan di mana saja bisa terjadi bullying? Bullying ini biasanya terjadi di instansi-instansi pendidikan, entah itu formal ataupun non formal, dan itu dari mulai SD, karena TK mereka belum paham apa-apa ya. SD biasanya itu mulai dari kelas 4 sampai kelas 6, kemudian SMP, SMA, dan bahkan sampai perkuliahan, dan itu memang sering sangat terjadi. Menurut Bapak, penyebab terjadinya bullying itu seperti apa sih? Penyebab terjadinya bullying itu menurut saya ada 3. Yang pertama itu hubungan keluarga, kemudian teman sebaya, dan yang terakhir adalah pengaruh media itu sendiri. Yang pertama, hubungan keluarga. Bisa jadi si anak yang agresif ini tidak diketahui sifatnya oleh orang tua, bahwasanya si anak ini memiliki sifat agresif yang dominan daripada anak-anak yang lain. Sehingga ketika misalkan di rumahnya itu pengaruhnya begini, di rumahnya itu sering dia melakukan kesalahan, tapi ketika melakukan kesalahan, si anak ini bisa dihukum dengan caci makian, atau bahkan mungkin bisa jadi dengan kontak fisik langsung. Sehingga si anak yang agresif ini menyalurkan apa yang didapatkannya dari orang tua itu ke teman-temannya yang memang memiliki kekurangan fisik daripada dia. Nah, yang kedua adalah teman sebaya. Biasanya teman sebaya ini memiliki sifat yang adanya tuntunan konformitas. Jadi adanya mereka lebih nyaman daripada keluarga mereka. Mereka lebih nyaman terhadap teman-teman mereka, berada di lingkungan teman-teman mereka daripada di lingkungan keluarganya. Sehingga ada tuntunan dari teman-temannya itu, karena si anak ini tadi terpengaruhi sifat negatif seperti maki-maki, bahkan mungkin sampai kontak fisik. Mereka berteman dengan orang-orang yang memang memiliki persamaan dengan mereka dan menyalurkannya lewat tuntunan itu. Kemudian yang terakhir ada pengaruh media. Tahun 2006, Kompas pernah meneliti bahwasanya anak-anak atau umur-umuran remaja dari SD sampai SMA itu mereka menirukan apa-apa yang mereka dapatkan dari media, entah itu video ataupun televisi yang mereka lihat, yaitu sebanyak 56,4%. Dan 64% itu gerakannya ditiru. Kemudian sisanya itu sekitar 46% berarti ya. 46% itu kata-katanya ditiru. Sehingga bahkan sampai kejadian dulu, saya masih ingat bahwasanya dulu ada program TV yang disebut WWF ya. Kemudian ada lagi Smackdown, kalau teman-teman pernah dengar Smackdown. Media itu bisa macam-macam ya, media game, media banyak. Kemudian dari sini mereka menirukan gerakan-gerakan tersebut, sehingga si anak yang agresif ini menirukan kepada temannya yang memang cocok untuk dipraktekkan hal-hal seperti itu. Itu penyebabnya. Jadi bisa jadi dari 3 itu. Nah, menurut Bapak siapa aja sih yang bisa
kena jadi korban bullying? Biasanya yang kena korban bullying ini adalah orang-orang yang lemah. Maksudnya orang-orang yang lemah daripada si anak yang melakukan bullying tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya orang-orang gemuk. Ya, orang-orang gemuk itu biasanya jadi sasaran empuk si pelaku bullying. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang memang biasanya di kelas itu kelihatannya sendirian, kemudian nggak punya teman dan lain sebagainya, nggak punya kelompok berpertemanan. Jadi ada 3. Yang pertama orang-orang yang memang secara fisik lemah, kemudian mereka jadi sasaran empuk. Dan yang kedua adalah orang-orang yang gemuk biasanya, atau dalam fisik itu mereka memiliki kelebihan. Dan itu biasanya memang sasaran empuk sekali. Jadi entah itu dari fisik, cacian, bullyingnya macam-macam. Kemudian yang terakhir itu biasanya orang-orang yang menyendiri. Terus bagaimana solusinya untuk menangani bullying? Solusinya juga kalau saya bilang ada 3 juga, karena tadi kan penyebabnya ada 3, dari hubungan keluarga, pertemanan, dan tontonan media atau dari pengaruh media. Yang pertama dari keluarga, seharusnya mereka mengetahui dulu sifat anak-anak mereka sendiri, kemudian harus mengetahui bagaimana cara mengatasi anak yang seperti itu. Kalau misalkan anaknya memang agresif dalam artian fisik secara apapun, mereka mudah untuk bergerak dan lain sebagainya, berarti jangan sampai memaki atau bahkan sampai hubungan kontak. Jadi difahamkan aja anaknya, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian dari pertemanan sebaya, orang tua dan sekolah itu bertanggung jawab. Orang tua dan sekolah itu bertanggung jawab. Di luar itu tidak bertanggung jawab. Jadi harusnya orang tua dan sekolah harus melihat bagaimana pertemanan si anak dengan yang lainnya. Kalau misalkan dengan orang-orang yang sama seperti dia, itu bisa terjadi. Tapi kalau misalkan dipertemankan dengan orang-orang yang baik, jadi membawa dia ke yang arah yang baik. Kemudian tontonan juga ini seharusnya, maksudnya bukan tontonan, peran media. Peran media itu salah satunya dari dua-duanya, dari sekolah dan keluarga. Dari sekolah itu harus ada pemantauan, istilahnya ketika misalkan di waktu sekolah nggak boleh pegang HP, berarti dikumpulkan HP-nya dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari rumah juga harusnya ada pengawasan, misalkan pemakaian HP itu berapa jam sehari dan lain sebagainya. Di luar itu tanggung jawab tidak bisa diberikan pada keluarga dan sekolah. Jadi ada 3 juga. Ya, ada pertanyaan tambahan boleh? Ya. Misalnya kan korban bullying itu udah pasti ada. Nah, ibaratnya ada nggak sih tips kalau misalnya kita supaya nggak terkena bullying itu sama misalnya, atau enggak kita korbannya? Nah, tipsnya kita menghadapi orang-orang yang bully kita itu gimana? Oke. Tipsnya itu ada beberapa. Salah satunya adalah bertemanlah dengan teman yang baik-baik juga. Jangan sampai kita menyendiri ketika misalkan, biasanya kan tadi ada 3 ya orang yang terkena bullying. Yang satu adalah orang yang memang memiliki fisik yang lebih lemah dari si perilaku. Yang kedua adalah orang gemuk. Yang ketiga adalah orang yang suka menyendiri. Hindari ketiga ini gitu maksudnya. Kalau misalnya kita memang gemuk, misalkan kita gemuk nih, badannya gemuk dan maksudnya kelebihan fisik seperti itu, jangan sampai kita menyendiri. Jadi bergabunglah dengan orang-orang yang lain yang memang baik gitu. Ya, kemudian kalau misalkan memang tetap terjadi bullying terhadap kita, entah itu kita orangnya gemuk, orangnya lemah, ataupun sering menyendiri, laporkan. Jangan sampai disimpan. Biasanya orang yang terkena bullying itu takut, kemudian karena besoknya ketika misalkan kita laporkan ke, misalkan saya terkena korban bullying, kemudian saya misalkan orangnya suka menyendiri, kemudian saya tidak pernah melaporkan ke sekolah ataupun keluarga. Itu itu yang memang banyak terjadi dan mereka nggak paham, maksudnya orang-orang yang terkena bullying itu, karena ada apa? Takut ketika misalkan mereka laporkan, kemudian si gurunya ini menghukum orang-orang yang memang melakukan bullying tersebut. Besoknya pasti kena lagi, kayak gitu. Jadi ada rasa takut. Jangan pernah takut ketika misalkan kita melaporkan memang hal-hal yang tidak baik itu. Jadi ketika misalkan memang terjadi, laporkanlah kepada ya salah satunya guru ataupun memang ke orang tua, atau bisa jadi ke pihak yang berwajib kalau memang sudah parah banget. Sama kan kita sebagai siswa pelajar gitu, Ya. ada nggak sih saran buat kita supaya
kita tuh teman kita dibullying sama teman kita yang lain. Nah, apa yang harus kita Oh, lakukan? jadi orang yang melihat bullying. Organisasi atau orang yang melihat itu gimana cara ngelakuin? Seharusnya ada seperti penyuluhan. Banyakin penyuluhan bagaimana jadi siswa yang baik dan lain sebagainya. Kemudian harus ada penyuluhan tentang bullying lah. Kalau misalkan memang organisasi tersendiri, tapi kalau misalkan secara pribadi, misalkan secara pertemanan gitu, jangan sampai ketika kita melihat teman yang dibully itu dibiarkan, jangan dibiarkan, ditolong dan istilahnya bukan dipisahkan bahasanya apa ya, ditolong dan jangan sampai terulang lagi, istilahnya lindungilah orang-orang yang memang empuk ya bahasanya, bukan empuk, sasaran pas untuk dibully itu dilindungi. Ya misalkan ya mereka diajak gabung kegiatan-kegiatan, kemungkinan kan kalau misalnya mereka istilahnya bergabung dengan teman-teman yang baik yang banyak masanya gitu, itu kemungkinan kecil tidak akan terjadi bullying. Dan yang kedua itu tadi adakan penyuluhan tentang bullying itu apa dan sebagainya, diterangkan agar orang-orang yang melakukan bullying itu tahu bahwasanya mereka itu salah kayak gitu, mereka itu tidak benar gitu. Jadi itu bukan perilaku yang baik, itu bukan perilaku yang benar dan membenarkan dirinya kayak gitu. Yang terakhir, ya, ada nggak pesan Bapak buat supaya kita tuh stopin bullying di masyarakat kita? Pesan-pesan atau kata-kata atau gimana gitu? Sebetulnya janganlah lakukan bullying, karena ketika hukum karma berlaku terhadap orang yang melakukan bullying. Ketika misalkan dia melakukan bullying terhadap orang lain, maka suatu hari nanti dia juga akan terkena imbasnya. Entah itu dia secara fisik terkena bullying lagi, ataupun hidupnya nggak bakalan tenang. Udah. Ada lagi? Udah cukup. Ya. Mungkin sekian pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih juga udah mau menjawab pertanyaan dari kami, udah ngerepotin juga. Terus waktunya juga udah kesita, harusnya pulang atau gimana? Ya. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.